Halo semuanya, welcome to Disco. Dengan aku Safero Seni Halim. Dan aku Gabriela Gisa Kauri yang akan menemani kalian selama 30 menit ke depan. Oh halo, kalian udah tahu belum kita mau ngapain hari ini? Kira-kira kita bakal mau ngapain sih hari ini? Kamu tahu gak sih? Aku dengar-dengar kita bakal podcast. Betul, kita bakal podcast hari ini. Tapi podcast kali ini kita ganti rubah namanya menjadi Disco. Wih, keren banget. Apa itu disco? Disco itu adalah singkatan dari diskusi psikologi. Nah, itu keren banget. Kira-kira di diskusi psikologi ini kita bakal bahas apa ya, Sob? Temanya hari ini untuk Disco adalah kedekatan orang tua dan anak-anak tentang perkembangan emosional dan sosial anak-anak. Wah, menarik banget nih topiknya. Narasumbernya siapa ya? Oke, mari kita panggil saja narasumber kita hari ini yang sangat keren, Pak Aurelius. Jadi ini adalah narasumber kita, Pak Aurelius, sebagai guru BK di SMA Budi Mulya dan menjabat moderator OSIS 2023 sampai 2024. Oke, Pak Aurelius, saya persilakan apa yang ingin tentang topik kita di Disco hari ini. Oke, baik, terima kasih ya. Terima kasih untuk kalian berdua. Anak-anak sekalian, topik hari ini yang akan kita bahas itu cukup menarik. Terkait dengan kedekatan orang tua dan dampak sosial emosional terhadap anak. Nah, kenapa kita harus mengambil topik ini? Karena kalian tahu, Pak akan menjelaskan sedikit background terkait kenapa kita mengambil topik kali ini di podcast kita atau di Discord kita, diskusi psikologi kita hari ini. Kalian tahu bahwa kedekatan orang tua juga akan memberikan dampak kepada interaksi anak di luar dari lingkungan keluarga. Misalkan ya, jikalau anak di dalam rumah dibimbing dengan baik oleh kedua orang tuanya, ketika dia akan keluar dari rumah, dia berinteraksi dengan teman-temannya, dia akan membawakan apa yang telah didapatkan di dalam lingkungan keluarga, sehingga dia menunjukkan emosi yang positif. Emosi yang positif itu seperti apa? Dia akan menularkan kebahagiaan pada orang lain. Dia tidak gampang untuk marah dengan teman-temannya. Kalau sudah seperti itu, kalau sudah menunjukkan emosi yang positif, otomatis kehidupan sosialnya juga akan bahagia. Orang dengan gampang saja untuk menerima dia. Nah, sekali lagi Pak, kembali bahwa kenapa kita harus membahas ini, karena backgroundnya. Jangan sekarang kalian tahu kan bahwa teman-teman kalian atau kita seringkali mendengar banyak kasus-kasus yang terjadi, anak-anak di luar yang seringkali membuat atau melakukan permasalahan entah kecil entah besar di luar. Khususnya misalkan tiba-tiba saja marah dengan teman-temannya, posting-posting di media sosial terkait apa yang terjadi. Nah, ini dampaknya, dampak dari bagaimana interaksi anak dengan keluarga. Jadi kalau misalkan khususnya orang tuanya, misalkan kalau anaknya dekatkan diri dengan orang tua dan dia mempunyai relasi yang baik dengan orang tua, maka otomatis anak juga akan membawa nilai-nilai positif yang dia dapatkan dengan orang tua pada interaksi sosial atau pada menunjukkan emosinya yang positif pada orang lain di luar. Nah, ini background kita. Ini Pak sedikit membuka supaya kita bisa tahu kok podcast kita atau disco kita hari ini, diskusi psikologi kita hari ini kok ambil tema ini. Tema yang ini cukup menarik. Begitu. Oke. Nah, itu bagus banget tuh tadi penjelasan dari Pak Lius. Tapi menurut Pak Lius sendiri, kira-kira apa nih yang membuat kita menjadi seperti ini kepada sosial kita dari orang tua? Baik, terima kasih pertanyaan yang luar biasa ya. Bahwa hubungan yang baik antara orang tua dan anak akan membangun beberapa hal positif terhadap anak. Salah satunya mungkin kalau anak dekat, dia punya relasi yang baik, hubungan yang baik dengan orang tua, punya kedekatan yang baik dengan orang tua, dia akan mudah untuk percaya diri dalam interaksi sosialnya. Dia akan membangun kepercayaan diri yang tinggi. Dia nggak akan ada rasa takut, dia percaya, dia menerima diri apa adanya dan dia percaya dengan dirinya di saat interaksi sosial. Yang kedua, sering percaya diri, dia terampil dalam hal komunikasi. Karena mungkin di rumah di kebiasaan kedekatan dengan orang tua kan terbiasa orang tua berkomunikasi dengan baik. Oleh karena itu ketika dia menghadapi masalah atau problem di luar, ini penting ya, problem di luar,
dia akan mengkomunikasikan feelingnya dengan baik, perasaannya. Dia akan mengkomunikasikan apa yang tidak dia sukai dengan baik terhadap kehidupan sosialnya di luar. Nah, hal-hal semacam ini merupakan keuntungan pentingnya bahwa kenapa kita harus membahas, kenapa kedekatan dengan orang tua itu sangat penting. Terima kasih Pak. Oke, untuk yang pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak terkait dengan hal perkembangan sosial dan emosional anak, bagaimana kedekatan antara anak dan orang tua dapat mengaruhi cara anak menyikapi berbagai tekanan sosial di masyarakat, khususnya yang hidup seperti pertemanan, begitu Pak? Baik, terima kasih ya. Ini sangat penting dan ketika kalian lihat masalah-masalah yang sekarang terjadi seperti itu, bahwa ketika anak tidak merasa nyaman di rumah, dia merasa jauh dari orang tua, itu akan mempengaruhi lingkungan dia, interaksi dia dengan orang lain di luar. Orang lain di luar itu siapa? Entah di sekolah, dengan tongkrongannya, dengan teman sebayanya, dengan orang-orang yang dia merasa bahwa "Oh, aku pengennya dekat dengan orang itu," tetapi karena kurangnya keterampilan atau kurangnya kedekatan dengan orang tua, dia akan mengalami masalah itu. Nah, kenapa harus penting atau kenapa pengaruh? Apa sih pengaruh kedekatan orang tua dengan interaksi sosial emosional anak? Itu ada hubungan, misalkan ketika anak memiliki hubungan baik dengan orang tua, berarti orang tua dengan secara tidak langsung menularkan sesuatu hal yang positif kepada anaknya. Hal-hal positif itu semacam apa? Misalkan, nah, keterbukaan. Kalau kita dekat dengan orang tua kan kita tidak apa namanya? Kita tidak malu untuk membicarakan apa yang kita inginkan kepada kedua orang tua kita. Nah, hal ini kita akan bawa kepada dunia luar kita. Ketika kita keluar dari keluarga, dari orang tua, dari rumah kita nggak malu untuk membicarakan apa yang kita inginkan terhadap kehidupan sosial kita atau di rumah. Kalau hubungan atau kedekatan kita dengan orang tua baik, ketika saya tidak menyukai segala sesuatu, saya tidak suka sesuatu, saya berani untuk membicarakan apa yang tidak saya sukai kepada kedua orang tua saya. Karena itu tadi saya merasa dekat bahwa ketika saya bicara hal ini, ketidaksukaan saya kepada orang tua saya, otomatis orang tua saya akan menerima saya. Sehingga itu akan mempengaruhi dunia kehidupan sosial kamu ketika di tongkronganmu atau di dalam dunia sosialmu. Kamu tidak menyukai sesuatu, kamu tidak menyukai temanmu, mungkin temanmu mengeluarkan kata kotor dan kamu tidak suka, kamu tidak simpan di dalam dirimu, kamu dengan gampang untuk mengatakan, "Maaf teman, saya tidak menyukai." Itu juga ada pengaruh sosial emosinya udah ada di situ. Jadi secara emosional kamu mengungkapkan pendapatmu tanpa harus menyakiti orang lain. Jadi ini luar biasa ketika kalau anak-anak remaja atau anak muda tahu akan hal itu, bahwa apa yang saya tampilkan di luar itu ternyata menggambarkan apa yang terjadi dalam kedekatan saya dengan kedua orang tua saya. Menurut Bapak, mengapa hubungan antara anak dan orang tua yang tidak harmonis itu merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan kurangnya kemampuan anak untuk membangun hubungan interpersonal pada saat dia dewasa nanti? Baik, terima kasih ya. Ya, kalau kita lihat background tadi yang Bapak jelaskan tadi, bahwa ketika di dalam keluarga kita sendiri kita tidak menemukan keharmonisan atau kita tidak nyaman untuk mengungkapkan, mengutarakan apa pendapat kita atau apa yang kita inginkan, otomatis kita akan bawa itu juga di luar dari keluarga kita. Artinya gini, ketika kita di rumah kita merasa kita gak nyaman loh, saya ini serba salah, kita akan bawa itu semua ketika kita berhadapan dengan orang lain di luar dari keluarga kita atau orang tua kita. Kita akan melakukan mereka seperti ini. Ini loh yang saya tampilkan di dalam keluarga saya tampilkan juga di lingkungan di mana saya berada. Jadi ketika kita di rumah kita serba salah, kita dikit-dikit disalahin, kita nggak berani untuk mengutarakan apa yang kita inginkan, otomatis di luar kita akan mengalami masalah dengan orang-orang tertentu. Karena itu merupakan fondasi, karena keluarga kita, orang tua kita, kedekatan dengan keluarga itu merupakan fondasi kita untuk kita menyatukan diri dengan orang lain. Oke. Jadi pertanyaan berikutnya nih,
Tentu dalam lingkup pertemanan, anak akan dihadapkan dengan berbagai perbedaan dan keragaman sosial dari berbagai sisi. Jadi bagaimana kedekatan antara orang tua dan anak dapat memberikan kontribusi untuk menghadapi situasi-situasi tersebut di lingkungan pertemanan? Baik, terima kasih ya. Ini luar biasa ya. Pertama-tama orang tua harus tahu dulu bahwa ketika orang tua misalkan memiliki dua anak nih di rumah, orang tua harus tahu dulu kedua anak saya ini pasti memiliki perbedaan. Orang tua mengajarkan kepada anak bahwa kita saja memiliki perbedaan antara diri kita di rumah, kedekatan. Ini juga merupakan satu pembelajaran yang harus kita dapatkan dalam keluarga. Ketika kita udah tahu itu bahwa ada perbedaan antara papa dengan mama saja ada perbedaan, entah pikiran atau opini. Antara kita dengan kakak sama adik juga punya perbedaan. Kita kalau tahu itu, kita akan bawa juga di dunia luar. Oh ya, teman-teman pun juga mempunyai background tersendiri. Kita datang dari keluarga yang berbeda-beda. Dan itu kita akan lebih mengerti orang yang teman saya ini akan berbeda dengan diri saya. Apa yang saya inginkan belum tentu sama dengan keinginan teman saya. Ada perbedaan. Nah, di dalam perbedaan itu kita tidak mengambil sebagai masalah, sebagai problem, tetapi kita ambil sebagai suatu kekayaan bahwa oh ya ada perbedaan dan kita cari jalan keluarnya gimana supaya dalam perbedaan itu kita bisa punya agreement, kita punya kesamaan yang sama. Biar bisa lebih mengerti. Iya, bisa mengerti satu sama lain. Gitu. Oke, terima kasih Pak. Menurut Bapak, manakah yang sebenarnya jauh lebih penting, hubungan yang harmonis dengan orang tua atau lingkungan pertemanan yang positif? Apabila memang harus memilih salah satu di antara tersebut, Bapak punya apa? Oke, kalau dikasih pilihan nak, Pak pengen dan Pak dari Pak sendiri, dan ini lebih penting secara psikologis, lebih memilih keluarga. Karena apa? Kita dari kecil, dari rahim ibu kita, dari kecil kita dibesarkan dalam keluarga. Jadi kita dulu dari keluarga, lingkup kecil kan keluarga. Lebih memilih keluarga dibandingkan dengan teman. Ingat baik-baik itu. Lebih pilih keluarga atau orang tua daripada temanmu. Karena dari situ kita akan membawa sesuatu yang lebih positif ke lingkungan berikut. Oke. Makasih ya Pak. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya ini, menurut Bapak, bagaimana sih tata cara untuk mempunyai interaksi yang bagus antara orang tua dengan anak? Jadi serta bagaimana menghadapi emosional anak yang sering berubah-ubah seperti pubertas begitu Pak? Tata cara untuk kita bisa menghadapi sebenarnya banyak cara, banyak tata cara. Tapi Pak akan berikan beberapa tata cara antara anak, kedekatan anak dan orang tua sehingga bisa harmonis di dalam keluarga ya. Yang pertama, sebagai orang tua, cara pertama yang harus kita lakukan, yang harus dilakukan oleh orang tua, menjadi contoh untuk anak-anak dulu. Contoh dalam arti contoh yang baik. Ketika anak melihat bahwa orang tua saya saja memberikan contoh yang baik, otomatis anak akan mengambil yang baik itu, anak akan tampilkan di luar dari keluarganya juga. Itu yang pertama. Yang kedua, harus komunikasi terbuka terhadap satu sama lain di lingkungan keluarga. Kalau misalkan dalam keluarga Saferot contohnya, kalau Saferot tidak menyukai sesuatu dengan opini atau pendapat papa dan mama, harus berani terbuka. Pak, ma, saya tidak menyukai ini. Menurut saya seperti ini. Nah ini yang termasuk dalam keterbukaan semacam ini nah, yang akan kamu bawa keluar. Kalau ada keterbukaan kayak gitu, Pak Yus yakin bahwa orang tua akan mengerti dan teman-teman misalkan di dunia luar juga teman-temanmu akan mengerti. Iya, ternyata anak ini bisa mengungkapkan pendapatnya dengan baik. Dan ketiga, harus punya dukungan emosional yang positif. Ketika kita melakukan kesalahan misalkan di rumah, tidak ada penghakiman memberikan dikit-dikit, kamu salah, bla bla. Cepat sekali untuk menghakimi dan mempersalahkan. Itu akan membuat emosi kita, itu akan membuat kita merasa sakit hati, merasa bahwa saya dipojok-pojokkan dan akhirnya kita lampiaskan di dunia luar. Akhirnya dengan teman kita juga seringkali untuk melampiaskan emosi-emosi yang negatif. Jadi untuk orang tua dan teman-teman yang nonton bisa diikuti tata caranya ya. Iya. Oke, lanjut. Apa lagi? Oke, jadi sejauh ini terkadang orang tua dan anak zaman sekarang rata-rata mempunyai komunikasi yang buruk satu sama lain, Pak. Nah, faktor apa aja yang membuat anak dan orang tua ini mempunyai komunikasi yang buruk? Faktor yang mempengaruhi anak dan orang tua memiliki komunikasi buruk itu kan kurangnya kedekatan. Kedekatan yang Pak maksud itu gimana? Kurang. Kalau kita berbicara kedekatan
bukan berarti dekat secara fisik. Mungkin secara fisik oke lah dekat, tetapi secara batin, secara dalam arti komunikasi, orang tua kurang mengerti apa yang anak inginkan. Begitu pula sebaliknya. Anak kurang mengerti apa yang ingin disampaikan oleh orang tuanya kepada dirinya. Sehingga itu akan membuat kurang komunikasi dengan baik. Itu akan membuat, oh ya, kok mamiku, kok ibuku berbeda dengan diriku, karena itu tadi. Apa yang disampaikan oleh ibu mungkin ditanggapi oleh anak berbeda, dimengerti oleh anak berbeda. Jadi kita harus benar-benar interaksi itu harus dari hati, benar-benar dari hati bahwa apa yang kita sampaikan saya benar-benar mengerti. Kedekatan semacam ini kalau dalam keluarga sudah terjadi, sudah ada semacam ini, otomatis tidak ada yang namanya, pasti ada yang namanya miskomunikasi ya, tetapi pasti ada solusinya, tidak berat-berat amat. Nah, jadi Pak, saya mau nanya, bagaimana nih cara mengimbangi hubungan dan tata cara komunikasi yang baik antara orang tua dan anak, maupun anak dengan lingkungan sosial sekitarnya agar seimbang. Cara menyimbangi itu hal penting harus dilakukan itu saling mendengarkan. Ketika salah satu berbicara atau salah satu menyampaikan, berkomunikasi, yang pihak yang satunya mendengarkan. Mendengarkan, ingat Pak Yus, kata mendengarkan beda dengan mendengar. Mendengarkan berarti sepenuh hati, secara fisikali, secara psikologi, secara mentali, kamu benar-benar mendengarkan apa yang disampaikan oleh pihak sebelah dan kamu mengerti apa yang disampaikan. Setelah kamu mendengarkan, baru kamu mengungkapkan, memberikan respon terhadap apa yang kamu dengarkan. Kalau itu kamu lakukan di dalam lingkungan keluarga, otomatis pula di lingkungan pertemanan juga akan hubunganmu akan harmonis, karena temanmu akan merasa aku didengarkan ya, apa yang aku sampaikan aku didengarkan, walaupun ada perbedaan tetapi responnya beda, dan itu akan memuaskan si pembicara tadi. Oke, makasih ya Pak. Jadi kan tadi kita udah bahas tentang mengimbangi rasa hubungan dan caranya. Nah, tapi Pak, gimana cara kita memperbaiki hubungan jika itu sudah ada kesalahpahaman misalnya antara orang tua dan anak? Oke, ketika ada kesalahan, bagaimana caranya kita memperbaiki hubungan kita itu luar biasa. Yang pertama yang perlu dilakukan, hal pertama yang perlu kita lakukan itu saling memaafkan. Ingat, pasti orang tua punya hati, inilah anakku, apapun kesalahan yang telah dilakukan, saya perlu memaafkan. Saya yakin 100% orang tua pasti punya mindset seperti itu. Yang pertama, kita saling memaafkan. Entah anak terhadap orang tua atau orang tua terhadap anak, saling memaafkan. Yang kedua, setelah saling memaafkan, saling menerima apa adanya. Terima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada orang tua yang sempurna. Begitu pula orang tua akan berpikiran bahwa tidak ada namanya anak yang sempurna. Saling terima satu sama lain. Dan yang terakhir, setelah kita maafkan, terima, kita perlu untuk memperbaiki kesalahan yang telah kita lakukan. Perbaiki diri. Oke, sehari ini melakukan kesalahan ini menjadi makna, saya belajar sesuatu, saya akan perbaiki hari-hari esoknya. Kalau ada hal yang sama seperti ini, saya sudah tahu bagaimana cara untuk memperbaiki. Ini akan luar biasa, akan efektif jika kita melakukan tiga hal tadi ketika kita melakukan kesalahan. Memaafkan, terus saling menerima, dan kita memperbaiki diri. Nah, kalian buat anak-anak jangan lupa buat gengsi untuk minta maaf pada orang tua kalian kalau misalnya kalian buat salah. Oke. Jadi, nih, apakah baik ya untuk memberikan kebebasan kepada anak dalam masa pertumbuhan karakter mereka? Sikap apa yang seharusnya orang tua tunjukkan selama masa pertumbuhan karakter anak? Pertumbuhan karakter anak itu kalau dalam ilmu psikologi itu berbeda-beda ya. Kalau kita berbicara terkait karakter, anak umur 5 tahun pasti beda dengan anak umur 10 tahun. Perkembangan anak itu berbeda-beda. Anak remaja beda dengan kanak-kanak, beda. Jadi yang paling terpenting dulu orang tua tahu anakku ini sekarang umurnya berapa, bagaimana ciri khas anakku, bagaimana karakter anak. Saling kenal satu sama lain dulu. Anak tahu benar karakter anaknya dulu. Begitu pula anak ketika misalkan saya remaja harus tahu betul, oh apa sih sifat mamiku,
Jadi, apa sifat papaku. jadi harus beradaptasi gitu ya Iya. Pak orang tua. Saling beradaptasi satu sama lain, dan juga saling menghargai satu sama lain. Oh ya, ini sifat dia, saya tidak memaksakan diri saya untuk dia mengikuti saya. Dia punya ciri khas tersendiri. Oke. Terima kasih ya Pak sudah ada di podcast kita hari ini yang bernama Disco. Semoga untuk teman-teman yang ada di rumah maupun orang tua yang menonton ini, semoga menjadi bermanfaat bagi kita semua ya. Nama saya Safer Roseni Halim. Dan saya Gabriela Gisakari. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih. Dadah.